Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kalista Purati Putri, mahasiswa dari UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pertama, kita akan menjelaskan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian klasifikasi. Untuk yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tujuan, dasar, urutan, serta klasifikasi kingdom yang ada pada hewan dan tumbuhan. Pertama, kita akan menjelaskan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan klasifikasi makhluk hidup: pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri yang dimiliki. Kedua, mendeskripsikan ciri makhluk hidup untuk membedakannya antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup, dan untuk yang terakhir, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Untuk selanjutnya, dasar klasifikasi makhluk hidup. Pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh morfologi. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri organ bagian dalam tubuh atau anatomi. Yang terakhir, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan juga cara hidup. Siapa sih tokoh penemu yang menemukan konsep klasifikasi makhluk hidup? Nah, namanya adalah Bapak Carolus Linnaeus. Bapak ini pertama kali mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kategori yang digunakan pada saat itu. Untuk ilmu yang tentang klasifikasi dinamakan ilmu taksonomi. Dan di setiap tingkatan-tingkatan dalam klasifikasi dinamakan takson. Berikut adalah urutan takson pada makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Untuk takson hewan dimulai dari kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, untuk tumbuhan, kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, marga, spesies. Perbedaan takson hewan dan tumbuhan berbeda. Pada takson kedua, takson hewan disebut phylum, sedangkan takson tumbuhan disebut divisi. Semakin ke atas jumlahnya semakin banyak, tetapi semakin ke bawah persamaan ciri yang semakin banyak. Selanjutnya akan membahas 5 klasifikasi kingdom. Pengelompokan ini dipelopori oleh seorang ahli biologi bernama Withers. Beliau mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom atau kerajaan yang dimulai dari Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan yang terakhir Animalia. Nah, Monera. Kerajaan ini termasuk dalam kelompok makhluk hidup yang paling sederhana dan hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Misalnya, bakteri dan juga ganggang hijau biru. Untuk ciri, yang pertama bersifat prokariotik atau tidak punya membran inti, dan yang kedua bersifat uniseluler atau sel tunggal. Untuk yang kedua, kingdom yang kedua adalah kingdom Protista. Cirinya sudah bersifat prokariotik, memiliki membran inti sel, ada juga uniseluler dan multiseluler, atau sel banyak. Untuk Protista ada 3 macam. Yang pertama, Protista milik hewan atau protozoa, Protista milik tumbuhan atau ganggang atau alga, Protista mirip jamur atau jamur lendir. Untuk yang ketiga, fungi atau jamur. Cirinya eukariotik, uniseluler dan multiseluler. Tubuhnya terdiri dari hifa atau berupa benang. Heterotrof, tidak bisa membuat makanan sendiri. Keempat, kingdom Plantae atau yang berkaitan dengan tumbuhan. Kingdom Plantae
Berdiri eukariotik, multiseluler, dan autotrof, dapat membuat makanan sendiri. Dan untuk yang terakhir, animalia. Cirinya eukariotik, multiseluler, dan heterotrof. Nah, dikelompokkan lagi menjadi dua subfilum, yaitu invertebrata dan vertebrata. Invertebrata, hewan tak bertulang belakang. Nah, terbagi menjadi filum Porifera, Coleothera, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Nah, Porifera, siapa sih yang tidak kenal dengan tokoh kartun SpongeBob? Tokoh ini diambil dari hewan berpori. Untuk Coleothera, hewan berrongga, contohnya ubur-ubur dan hidra. Platyhelminthes biasanya pada cacing pipih. Nah, disebut cacing pipih karena tubuhnya pipih. Contohnya cacing planaria dan cacing pita. Nemathelminthes atau cacing gilik. Cacing ini banyak bersifat parasit pada tubuh makhluk hidup. Contohnya cacing perut dan cacing tambang. Annelida atau cacing gelang, misalnya cacing tanah atau lintah. Nah, yang selanjutnya Mollusca, hewan tubuh lunak, misalnya siput, kerang, cumi, dan gurita. Arthropoda, hewan berbuku-buku, misalnya belalang dan kumbang. Nah, yang terakhir Echinodermata, hewan berkulit duri. Nah, untuk kelompok hewan vertebrata terbagi menjadi 5 kelas, antara lain Pisces, misalnya ikan. Yang kedua ada amfibi, ada katak dan juga salamander. Yang ketiga kelompok reptil, bisa ular, buaya, komodo, cicak, dan lain-lain. Yang keempat kelompok aves, misalnya ayam, bebek, burung, atau unggas-unggas lainnya. Kelompok yang kelima adalah mamalia, ada lumba-lumba, kanguru, harimau, kucing, dan hewan-hewan menyusui lainnya, termasuk juga manusia. Itulah tadi materi IPA kelas 7 tentang klasifikasi makhluk hidup. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat ya. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.